Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas ekonomi publik B akan mempresentasikan tentang program jaminan sosial dengan anggota kami. Yang pertama Muhammad Irfan Sidni dengan NIM 419133. Yang kedua Nala Hilmiana dengan NIM 419182. Kemudian yang ketiga saya sendiri Rifki Hidayatullah dengan NIM 419202. Yang keempat Muhammad Baru Rizki dengan NIM 419208. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nala Hilmiana. Pengertian jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan bagian dari konsep perlindungan sosial, di mana perlindungan sosial sifatnya lebih luas. Menurut Agus Mindah bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja atau buruh yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyebabkan seseorang yang tidak bekerja. Ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jaminan sosial mempunyai pengertian yang universal. Jaminan sosial merupakan suatu perlindungan bagi seluruh rakyat dalam bentuk satuan baik berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang maupun pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang diakibatkan oleh risiko-risiko sosial berupa kecelakaan kerja, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia melalui mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib. Menurut ILO bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi dan sosial, bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, cacat, hari tua, dan kematian dini, perawatan medis, termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Jadi, program jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Kemudian mengenai subjek dan objek program jaminan sosial. Program-program jaminan sosial antara lain yang pertama yaitu jaminan kesehatan masyarakat. Program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas adalah program transformasi lanjutan dari program JPSBK tahun 1998 serta Askeskin tahun 2004. Diperkenalkan mulai tahun 2007. Program jaminan kesehatan ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Yang kedua yaitu jaminan ketenagakerjaan. Sebelum jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 3 badan pengelola, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Rizki, NIM 41919208. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua merupakan program penghimpunan dana yang diperuntukkan sebagai simpanan bagi pesertanya. Jika penghasilan dari peserta program terhenti dikarenakan berbagai seperti kematian, disabilitas tetap, serta usia pensiun. Selanjutnya, jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja diperuntukkan bagi pekerja swasta yang secara umum dikategorikan menjadi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Selanjutnya, jaminan kematian. Jaminan kematian dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan melalui bantuan biaya pemakaman dan uang santunan. Program jaminan kematian tidak membebani pekerja karena iuran program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja.
Selanjutnya yaitu jaminan pensiun. Program jaminan pensiun diperuntukkan bagi pekerja di sektor pemerintah dan swasta yang telah membayar iuran, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama 6 bulan. Serta program yang telah membayar iuran akan berhak menerima manfaat program ketika peserta memasuki usia pensiun. Selanjutnya, asuransi kesejahteraan sosial. Program asuransi kesejahteraan sosial atau ASKESOS diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan ditujukan bagi pekerja miskin yang bekerja pada sektor informal agar mereka dapat mengakses program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh PT Jam Sostek. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pencari nafkah utama yang bekerja pada sektor informal dan terkategori miskin atas risiko hilangnya pendapatan akibat kecelakaan kerja atau kematian. Selanjutnya yaitu proses dan implementasi program jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional berfungsi sebagai instrumen negara untuk menanggulangi risiko berkurangnya atau hilangnya pendapatan warga negara akibat sakit, kecelakaan kerja, saat tetap total, atau pensiun. SJSN melindungi pendapatan dan aset keluarga sehingga keluarga dapat terus memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian saya akan membacakan yang poin dana jaminan sosial berperan sentral. Sistem jaminan sosial diwujudkan oleh adanya iuran peserta dan anggaran pemerintah untuk menjamin manfaat bagi peserta. Tata cara penyelenggaraan diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan sosial yang mengikat pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Pemerintah juga turut mendanai sistem jaminan sosial nasional untuk 4 komponen biaya, yaitu yang pertama, menyubsidi iuran jaminan sosial bagi orang miskin dan tidak mampu yang dikenal sebagai penerima bantuan iuran atau PBI. Yang nomor 2 yaitu mendanai modal awal pendirian BPJS Kesehatan dan BPJS. Yang nomor 3 yaitu mengalokasikan dana penyelamatan kepada BPJS saat terjadi krisis keuangan atau kondisi tertentu yang mengancam keberlangsungan program jaminan sosial. Yang keempat adalah mendanai pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan jaminan sosial serta pengawasan penyelenggaraannya. Kemudian iuran adalah tulang punggung. Iuran peserta menjadi bagian terbesar dari dana jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS. Dana jaminan sosial sebesar-besarnya dipergunakan untuk membiayai manfaat jaminan sosial dan biaya sebagian kecil digunakan untuk membiayai administrasi penyelenggaraan jaminan sosial. Iuran yang terkumpul kemudian dikelola untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Yang terakhir adalah yaitu membangun tata kelola yang baik. Tata kelola sistem jaminan sosial nasional didanai oleh iuran peserta dan dana pemerintah. Tata kelola yang baik akan mengantarkan penyelenggaraan program jaminan sosial yang berfungsi kuat dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Terdapat 3 fungsi utama yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Yang pertama yaitu penyelenggara adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu pengawas eksternal adalah DSJN bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga itu pembentuk peraturan dan kebijakan adalah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Sekian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi 3 pilar penyangga. Pilar yang pertama adalah legislasi dan regulasi.
Gotong royong wajib dalam penyelenggaraan program jaminan sosial yang membutuhkan dasar hukum yang kuat. Pilar yang kedua yaitu sistem manajemen informasi. Penyelenggaraan jaminan sosial dengan prinsip gotong royong wajib memerlukan sistem manajemen dan informasi yang baik. Pilar yang ketiga adalah budaya asuransi sosial. Gotong royong wajib menyelenggarakan perlindungan pendapatan dan aset keluarga dengan mekanisme asuransi adalah budaya baru bagi bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.